Selamat datang kembali di channel YouTube GDev Official. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsum REST API. Pada video kemarin kita telah belajar membuat REST API dengan Django dan Django REST Framework. Sekarang kita akan belajar mengkonsumsi REST API dengan React dan library Axios. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah memiliki REST API-nya. Di video kemarin, jika teman-teman belum punya, silahkan bisa di-download, ada repositorinya di kolom description. Oke, saya run dulu seperti ini. Dan sekarang kita akan buat sebuah project menggunakan framework React. Kita masuk di directory projectnya dulu. Buat satu project. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js ya, karena kita akan menggunakan React menggunakan base pada Node.js. Nanti saya akan sertakan link downloadnya juga di kolom description untuk Node.js-nya. Oke, kita buat sebuah project. Kita skip videonya sebentar. Nah, projectnya sudah dibuat. Sekarang kita masuk ke directory project yang tadi telah kita buat. Oke, saya menggunakan VS Code. Saya akan besarkan zoom in halamannya supaya source code-nya nanti bisa terlihat agak jelas. Oke, kita hapus dulu ya di dalam folder src ini. Semua file yang ada dalam folder src kita hapus. Oke, di delete. Sekarang kita buat file indeksnya ulang. Oke, kita buat file index. React DOM, render, app, command, dokumen query selector. Oke, kita menggunakan di sini kita akan menggunakan style dari semantic UI ya. Jadi kita akan tambahkan stylenya di sini. Kita buka dulu npm JS-nya untuk semantic UI CDN. Ya, di sini sudah ada CDN JS ya. Kita ambil dari CDN JS, di tab CSS paling bawah nih, di copy, link rel, style sheet, paste di sini. Oke, sudah. Sekarang kita buat folder komponen di dalam src ya. Buat di dalam folder komponen file app.js. Kita taruh kode HTML-nya seperti ini dulu ya. Jangan lupa export default app. Oke, kita coba run ya projectnya. By the way, ini kita bekerja di sisi klien menggunakan React. Command prompt yang satunya hanya untuk kita merunning servernya, yang nanti kita akan akses REST API-nya dari
web client ini. Oke, sudah jalan ya. Sekarang kita akan buat satu folder lagi dalam folder exercise, folder epis. Di sini nanti kita buat sebuah file lagi, file reds aja ya, kita kasih nama reds.js. Oke. Nah, di file ini kita akan memanggil base URL-nya. Tapi kita install dari Axios-nya dulu. npm install.save Axios. Oke, sudah diinstal Axios-nya. Kembali ke file reds.js, import Axios from Axios. Jadi kita memanggil library Axios yang tadi telah kita install, dan kita akan men-setting base URL dari backend REST API itu sendiri di sini. Oke, masih jalan ya. Kita coba cek di browser. Di sini kita sudah punya 2 endpoint yang kemarin pada video kemarin telah kita buat. Jika teman-teman belum mengikuti atau belum tahu, bisa cek video sebelumnya. Saya juga menyertakan repositorinya juga di kolom description untuk backend REST API-nya. Oh, kayaknya portnya bertabrakan. Kita coba di Postman ya. Close saja dulu. Kita coba menggunakan Postman nih untuk memastikan dulu REST API-nya atau backend REST API-nya bekerja. Oke, sudah ya. Dia sudah meretrieve data dari REST API-nya, dari backend-nya. Nah, sekarang kita akan memanggil base URL-nya di dalam atau men-settingnya di dalam file reds.js ini. Oke, seperti ini. Kita akan membuat sebuah file lagi. Nah, kita buat file district nih, district.js. Di sini kita akan memanggil data district dari backend REST API-nya. From REST backend aja lah, dari folder APIs ya. APIs REST. Oke. Class district extends React component. Oke, kita buat dulu seperti ini. Sekarang kita akan membuat sebuah state yang mana hasil request kita atau result akan ditampung di dalam state ini. Kita beri nama state-nya district. Kita pakai asynchronous ya, supaya jika servernya melambat atau servernya gagal meroll data, dia akan menunggu tanpa menahan file-file asetnya. Jadi fungsi async dan await ini cukup berguna ketika ada kendala terhadap backend atau REST API-nya. Saya biasa menggunakannya untuk mengkonsumsi data dengan API. Jadi await backend get district
Dan sekarang kita akan set state data responsnya ke dalam state district yang ada di atas. Cons response, kita pakai declare dia ya untuk cons response-nya. .data. Oke, sekarang kita coba masukkan ke konsol dulu untuk ngecek apakah datanya sudah bisa di request. Kita panggil file district.js-nya nanti di dalam folder app.js ini. Sebentar saya perbaiki ininya dulu. Oke, sudah. Di sini kita akan mengimport file districtnya. Kita panggil ya district. Oke. Ini untuk menguji coba dulu datanya sudah bisa di request atau belum. Jangan lupa ya export default district. Oke, kita coba lagi. Kita run dulu. Tadi kita stop untuk install Axios. Kita run lagi. Nah, kita tunggu. Oke, sekarang kita cek konsolnya. Terus lagi. Oke, datanya sudah ya teman-teman. Objek ini ada 4 data array-nya. Saya perbesar sedikit. Oke, ini ya datanya teman-teman ya, 1 sampai 4. Oke, sekarang kita akan masukkan data yang ada di konsol ini ke dalam halaman district.js ini. Konsolnya dibiarin aja ya. Oke, kita rubah dulu. Kita bikin satu komponen di dalam ini untuk merender data, dan ini kita akan isi dalam sebuah tabel. Kita cek dulu ya dokumentasi semantik GUI untuk membuat tabel. Table kita pakai yang di atas saja ya. Nih, kita pakai data ini nih. Oke, tabelnya kita taruh di sini. Oke. Nah, kita buat return dulu. Masukkan table di dalam return. Di head di distrik dan nama distrik, cuma 2 kolom ya. Nah, kita ambil state-nya. Mungkin fungsi ini, map ini hampir sama seperti kalau teman-teman menggunakan PHP. Kita akan atau Django seperti fungsi for ya, atau dalam PHP for each. Jadi dia akan membuat sebuah perulangan data menggunakan state ini. Kita harus taruh key ya dalam tr-nya karena sebagai indeks di dalam list data ini. Oke, kita buat seperti ini datanya. Jadi distrik, nama distrik.
Sekarang kita masukkan, kita panggil di dalam render metodenya. Jangan lupa ya, kelasnya itu diganti class name karena React membaca kelasnya itu, kelas HTML-nya atau stylenya itu menggunakan class name. Use container, use segment. Di sini kita masukkan render list-nya. Oke, sudah running. Kita coba lagi. Oh, ada yang salah. Ini kelasnya ini. Dia nggak mau gue baca. Kita ganti class name. Masih belum mau. Apa yang salah? Kita cek. Nah, sepertinya di district di endpointnya harusnya nambahin satu garis miring nih di belakangnya district. Nah, ya betul. Oke, kita kembali ke kode. Di endpoint, di cons response-nya, di belakang districtnya ini kita harus tambahin garis miring nih. Nah, ini nggak ada yang salah, berarti memang benar. Nah, kita harus tambahin garis datar di endpoint districtnya sini. Oke, kita sudah tambahin. Sekarang coba. Oke, datanya sudah muncul teman-teman. Jadi kita sudah berhasil meload data yang tadi di console log ke dalam halaman district.js ini. Nah, datanya seperti berikut. Sudah ada ya. Oke, sama seperti yang di Postman. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah file lagi, yaitu file kampung. Di dalam folder komponen kita buat satu file lagi, file kampung. File kampung atau halaman kampung ini akan kita pakai untuk meretrieve data dari endpoint kampung yang menggunakan autentikasi token. Oke, kita akan buat seperti ini dulu. Kita panggil backend base URL-nya. Kelas kampung extends React component. Render metodenya return kita buat kayak gini dulu ya. Jangan lupa export default. Kita akan buat sebuah state lagi. Di dalamnya akan berisi array yang akan menampung request dari endpoint kampung. State kampungnya kita buat. Jangan lupa metode asynchronisnya. Komponen didn't mount ini metode yang digunakan React. Jadi ketika sebuah page terload atau kita membuka sebuah page, yang akan dibaca di dalam file ini atau dalam page ini adalah komponen didn't mount. Jadi segala kode yang akan kita taruh di dalam komponen didn't mount ini akan terbaca pertama. Jadi seperti kita akan menaruh page title atau data seperti state. Jadi ketika kita akan meload data, yang dibaca pertama adalah semua kode yang ada di dalam komponen didn't mount ini. Oke, kita balik lagi, kita tambahin di dalam, kita panggil di dalam app.js-nya. Oke, kita coba lagi di dalam halaman, kita menggunakan console log ya. Nah, error request nih, kita refresh lagi ulang. Oke, kita mendapatkan error. Jadi errornya seperti responsnya seperti ini. Authentication credential were not provided. Artinya
Endpoint ini menggunakan token authentication untuk bisa meretrieve data dari REST API. Sekarang kita akan masuk di dalam login REST out-nya untuk mendapatkan token. Token ini yang akan kita gunakan untuk merequest data dari REST API. Oke, saya jalanin servernya ulang. Oke, saya login ya. Oke, saya sudah mendapatkan sebuah token dari login hak akses login saya dan akan saya gunakan untuk meretrieve data kampung yang ada di halaman kampung ini. Cara settingnya seperti ini. Kita declare dulu ya untuk token key-nya. Dan kita akan tambahkan settingan untuk set tokennya. Sebenarnya bisa langsung ditambahin di dalam endpoint yang di bawah web backend itu ya, cuman lebih rapih kita bikin set tokennya aja sendiri langsung. Kita kembali coba lagi ya untuk kampung, apakah datanya bisa di request. Nah, API nya berjalan. Kita coba pakai token yang tadi telah kita dapat dari login REST out nya. Nah, kita copy, send. Oke, datanya langsung bisa dilihat ya, bisa di request ya, karena kita sudah menggunakan token. Nah, cara settingnya di dalam React atau di halaman kampung ini seperti ini. Kita pisahkan aja di atas, kita buat variabel baru, set token headers auto resetting. Tadi di dalam postman kita pakai auto resetting token, terus datanya bisa retrieve. Jadi di dalam React juga kita buat settingannya seperti ini. Terus di sini kita koma, terus kita pasang set tokennya di sini. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, datanya langsung keluar. Jadi memang sudah valid ya, kita menggunakan token lalu datanya keluar. Saya akan coba menghapus tokennya lagi untuk memastikan bahwa benar-benar tokennya berjalan. Saya akan menghapus settingan token ini. Kita lihat lagi kembali, dan memang benar tokennya, akses datanya menggunakan token. Oke, sudah berjalan ya. Nah, pesannya seperti ini lagi kembali. Kita balikan lagi tokennya, setting tokennya. Oke, sudah keluar. Nah, datanya sudah ke retrieve nih di dalam DOM. Oke, sekarang kita akan merender list-nya. Buat sebuah render list method untuk meloop datanya masuk ke dalam table. By the way, kita tidak bisa bilang loop ya di dalam React. Kita hanya bisa menggunakan map. Map fungsinya sama seperti meloop sebuah data yang ada di dalam state. tr kita masukkan ID sama nama kampung 2 kolom aja ya untuk table datanya, ID dan nama kampung. Di state kampung.map
sama ya, seperti tadi kita memapping untuk state district. Jangan lupa key-nya. Jadi key adalah data yang tidak boleh disama, artinya di unique key. Unique key itu adalah data yang tidak boleh sama. Jadi key ini sama seperti itu. Jadi kita harus memastikan data yang kita panggil di dalam key ini adalah data yang tidak sama antara data satu dan data yang lainnya. Yang seperti autofill, primary key, atau yang lain-lain. Bisa juga data yang lain, asalkan data tersebut tidak memiliki data atau inputan yang sama dengan list yang lainnya. Oke, kita buat seperti ini. Terus kita panggil render list-nya. Render list, jangan lupa ya. Oke, sekarang sudah kita ini spasi dulu pakai divider. Oke, datanya sudah muncul seperti ini teman-teman di dalam halaman ya. Di dalam halaman front end-nya sudah muncul seperti ini, dan console log-nya juga datanya sudah ada. Oke, sekarang kita buat spasi dulu nih di sini supaya bisa dibedakan data distrik dan data kampung. Sudah. Atas bawahnya kita kasih BR juga, atas BR 1 kali. Sudah. Bawahnya juga kita kasih BR. Oke, jadilah datanya seperti ini. Kita telah belajar mengkonsumsi data dari REST API. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, subscribe,